Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini saya sedikit ingin memberikan renungan singkat yang bertema perjamuan untuk santapan rohani kita. Renungan hari ini juga diambil dari Injil Lukas bab 9 ayat 11b sampai 17. Salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun berada. Dalam praktek kehidupan nyata kita sehari-hari, kita tidak akan bertahan hidup tanpa adanya makanan. Kita bekerja, menguras tenaga hanya demi makan dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Tingkat hidup yang diperjuangkan manusia ialah memperoleh kesehatan dan kesejahteraan dalam hidup. Dalam memperjuangkan kesehatan dan kesejahteraan, juga tidak hanya sebatas demi terpenuhinya kebutuhan jasmani saja. Akan tetapi, kesehatan dan kesejahteraan rohani juga menjadi hal yang terpenting dalam hidup kita. Dan memang haruslah kita pahami karena hal yang bersifat rohani yang kita miliki sifatnya itu kekal. Ia tidak akan mati dan hancur seperti raga atau tubuh kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, menarik sekali kisah Injil yang hari ini yang kita dapat melihat dari Injil Lukas bab 9 ayat 11 sampai 17, di mana dalam Injil dikisahkan bahwa banyak orang yang mengikuti Yesus dan murid-murid demi mendengarkan pengajarannya. Bahkan hari sudah mulai malam, orang banyak itu tidak mendapatkan makanan dan tempat yang dibutuhkan. Para murid bahkan meminta kepada Yesus agar menyuruh mereka yang banyak itu untuk pulang mencari makan dan tempat untuk menginap. Tetapi Yesus dengan tegas meminta pada muridnya, "Kamu harus memberi mereka makan." Sebuah perintah yang meminta para murid untuk bertanggung jawab atas orang banyak itu dengan memberi mereka makanan, bukan membiarkan atau menyuruh mereka pulang untuk mencari sendiri. Para murid ingin melepas tanggung jawab ketika orang banyak itu ikut Yesus. Hal itu juga sering kita lakukan sebagai murid Kristus. Ingin lari dari tanggung jawab karena kita merasa terbatas, hanya punya sedikit modal untuk menyelesaikan masalah besar yang dihadapi. Mentok pada melihat masalah besar yang dihadapi, kita lupa bahwa Tuhan yang selalu ada, bahkan peduli campur tangan untuk menyelesaikan masalah kita. Para murid merasa tidak mampu karena yang ada pada mereka hanya 5 roti dan 2 ikan. Tetapi yang sedikit itu Yesus meminta untuk dibawakan kepadanya. Kemudian itu Yesus pun memberkati dan meminta para murid untuk membagi-bagikan kepada orang banyak itu. Sesudah dari itu, ketika mereka mengumpulkan kembali menjadi berkelimpahan, di mana dengan masih tersisanya 12 bakul lagi. Peristiwa ini secara logis kita tidak akan sampai untuk memahami atas mujizat yang sudah dilakukan oleh Yesus. Dari peristiwa ini juga mau menyadarkan kita bahwa kita harus memiliki hati yang peduli, bukan melepas tanggung jawab atas orang banyak yang tidak memiliki makanan. Juga tidak perlu khawatir akan yang kita miliki hanya sedikit. Akan tetapi, dengan hati yang tulus kita juga akan menerima berkat yang berlimpah dari Yesus sendiri. Kesadaran semacam ini haruslah terus-menerus dipupuk dan harus tumbuh dalam diri kita sebagai murid-murid Kristus, agar mujizat perbanyakan roti itu bisa menjadi berkat bagi kita juga. Melalui kisah yang sudah kita dengarkan dalam Injil,
Yesus kembali mengajak dan menyadarkan kita untuk belajar dari Yesus. Yesus tidak hanya memberi roti yang hanya dapat kita santap. Ketika kita lapar dan haus akan kedamaian, cinta kasih, kebenaran, keadilan, persaudaraan, pengampunan, dan lain-lain. Yesus adalah sang roti hidup yang memiliki hati, yang peduli, yang sangat bertanggung jawab atas keselamatan hidup kita, memberi seluruh dirinya, hidupnya bagi santapan jiwa kita. Yesus menjadi Ekaristi yang dibagikan, dipecah-pecahkan bagi semua orang yang datang kepadanya. Pemberian diri dari Yesus sendiri adalah kepenuhan cinta kasih ilahi. Dalam Ekaristi, Ia tidak hanya memberi kita pahalanya, pengenangan akan penderitaannya, akan tetapi Ia juga memberi dirinya sendiri kepada kita, agar supaya diri kita, jiwa kita menjadi satu dengan Dia. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kiranya melalui kisah dalam Injil yang kita dengarkan bersama, bisa kita petik bahwa Yesus mau kita sebagai umatnya untuk selalu peduli terhadap sesama kita, dan juga bisa menanamkan nilai-nilai Ekaristi di dalam diri kita. Yesus juga kembali mengingatkan kita bahwa melalui Ekaristi bukan hanya sekedar rutinitas atau perjamuan biasa-biasa saja dalam liturgi gereja, akan tetapi Ekaristi memiliki suatu makna yang sangat besar bagi kita umat Katolik. Ekaristi adalah perjamuan tubuh dan darah Tuhan sendiri. Maka dengan kita menjawab amin bukan juga sebuah kewajiban yang semata-mata tanggapan lewat kata-kata. Akan tetapi kalimat amin memiliki arti yang besar. Artinya dengan iman yang percaya bahwa roti dan anggur yang kita terima merupakan tubuh dan darah Tuhan sendiri. Dengan menjawab amin, kita mengingatkan, percaya bahwa yang kita terima bukan hanya sekedar roti dan anggur biasa, akan tetapi perjamuan tubuh dan darah dari Yesus sendiri. Bapak Ibu yang terkasih, semoga firman Tuhan yang kita dengarkan, kita baca, serta kita renungkan bersama memampukan kita memberi tempat yang pantas kepada Ekaristi dalam dinamika hidup keseharian kita. Dan semoga hidup keseharian kita diilhami oleh nilai-nilai Ekaristi. Hidup yang mau berkorban untuk orang lain, hidup yang mau peduli dengan sesama di sekitar kita. Berkat Kristus selalu menyertai kita semua.